aku cariin, kan kita mau ibadah. Tapi kenapa? Kok kayaknya sedih kali? Iya kak, jangan nih kak. Lihat nih, sungai tercemar. Banyak banget nih sampah-sampahnya kan kak. Widih, aturan kalau dulu masih kecil, Mama Presi masih bisa mandi sungai. Tapi teringatnya kan Kak Kristi, jambu Mama Presi juga. Aturan kan udah bisa nih dipetik. Tapi gara-gara lalat buah jadi busuk. Sayang deh. Sedih banget memang. Ya. Halo. Hai. Kenapa? Ini nih kak. oh, itu bencana alam ya? Ya sungai ini Oh, tercemar. yang tercemar. Sayang ya. Itu kenapa ya kira-kira? Ya ini karena kita itu banyak juga yang buang-buang sampah sembarangan. Oke, kalau gitu gimana kalau hari ini yuk kita beribadah aja. Ini kan hari Minggu. Oke. Cita. Iya, biar hilang ya rasa sedihnya lagi. Jelas dong, ini kan hari Minggu. Iya, dan kita juga mau sapa nih adik-adik yang di rumah. Hai, selamat hari Minggu. Dan tetap yang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur. Nah, adik-adik, sama seperti tadi, Kak Kristi bersedih, Inang bersedih karena ada pencemaran. Kita sebaiknya menjaga tangan kita, mata kita, kaki kita, dan mulut kita untuk menjaga yang diciptakan Tuhan. Kita bernyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu, mata, kaki, dan mulut. Boleh berdiri ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Slip ba. Hati-hati gunakan matamu. Slip ba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Di bawah pohon seperti ini, sejuk sekali rupanya ya. Sangat nyaman. Nah, adik-adik di rumah kalian ada nggak ya pohonan yang rindang? Seperti ini, nyaman, terhindar dari panas matahari. Sama dengan tema kita pada minggu ini dan tentang pembelajaran firman pada minggu ini. Gimana sebelum kita melihat-lihat tanaman ini lebih jauh, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat pagi ini Engkau masih memberkati kami, memberkati orang tua kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, semuanya itu karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan pembelajaran tentang firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, terutama buat adik-adik kelas kecil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, teks kita pada hari ini diambil dari Yunus 4 ayat 6 sampai dengan 8. Inang baca ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang belum bisa membaca, supaya minta tolong dibacakan sama orang tuanya ya, atau kakaknya ya. Kita baca bersama-sama. Yunus 4 ayat 6 sampai ayat 8. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam teks kita bercerita tentang Yunus. Sama seperti yang Inang rasakan pada saat ini, Yunus berteduh di bawah sebuah pohon. Dan nama pohonnya itu adalah pohon jarak. Ada yang kenal nggak pohon jarak? Nah, nanti adik-adik boleh tanya sama orang tuanya, atau suruh orang tuanya untuk cari di internet. Pohon jarak itu yang gimana ya? Nah, suatu hari Yunus berteduh, tidur di bawah, istirahat di bawah pohon jarak. Dia merasakan nyaman sekali, teduh sekali. Dari matahari yang begitu terik, dia merasa nyaman. Walaupun mataharinya terik, dia merasa nyaman di bawah pohon tersebut. Nah, keesokan paginya Yunus melihat pohonnya itu sudah layu, dipenuhi dengan ulat-ulat. Yunus merasa sedih karena pohon yang biasanya dia pakai untuk berteduh sudah rusak, sudah layu. Jadi Yunus bersedih karena hal itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat ini, hari ini Inang juga mau menjelaskan gimana ya caranya supaya pohon-pohon, Inang mau tanya dulu, di rumahnya ada nggak pohon atau tumbuhan atau bunga-bunga yang ditanam oleh mama, kakak, ada nggak di rumahnya? Pasti ada. Nah, adik-adik sekolah minggu, gimana ya caranya supaya tanaman yang di rumah itu atau pohon yang ada di rumah itu bisa tumbuh dengan baik? Ada yang tahu? Iya, benar. Tanaman itu harus dijaga, tidak boleh dipetik sembarangan, harus dikasih makan. Makanannya apa? Pupuk. Dikasih minum, minumnya air. Dan kalau bisa tidak diinjak-injak. Kalau lagi berbunga cantik, dinikmati aja, jangan dipetik. Nah, Inang mau tunjukin nih. Kalau ini kan segar ya, segar nggak? Iya, segar. Dan ini boleh terjadi karena dirawat sama yang punya ini, jadi dia kelihatannya segar gitu. Sementara kalau yang kayak gini, ini kira-kira tumbuhan apa ya? Inang juga nggak tahu kenapa, karena dia sudah layu. Kasihan ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan sampai merusak tanaman, karena
tanaman itu banyak manfaatnya adik-adik sekolah minggu. Bisa untuk kita makan, misalnya sayur-sayuran, atau dimakan padi. Tahu nggak beras itu berasal dari mana? Beras itu berasal dari padi dan itu harus ditanam, itu tumbuhan. Jadi semua tumbuh-tumbuhan harus dijaga supaya tidak seperti pohon yang layu ini. Kita harus rajin merawatnya supaya kedepannya kita tetap bisa menikmati hasil panen kita. Nah, adik-adik, begitu juga dengan pembelajaran firman hari ini. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana supaya imannya tidak rusak? Ya harus berbuat baik, terutama harus rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, supaya imannya tetap baik, tidak rusak. Dan segala yang disuruh oleh orang tua, misalnya membereskan mainan, atau membantu mama merapikan tempat tidur, nah, itu harus tetap dilakukan supaya imannya juga tumbuh subur, tidak layu seperti tanaman ini. Jadi adik-adik sekolah minggu, pesan kita hari ini tetap menjadi anak yang suka merawat hati tumbuhan di sekitar kita. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk mengakhirinya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan pembelajaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya adik-adik sekolah minggu boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga Tuhan buat orang tua sekolah minggu, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, menambahkan rezeki buat mereka untuk boleh bertambah-tambah dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Senang banget loh Kak Kristi. Kenapa? Tadi kan Kak Alexa udah jelasin, ternyata kan Kak, tugas kita Kak merawat tumbuhan itu bukan menyalahkan orang lain Kak. Tapi boleh juga sih kita ingatin ya kan Kak. Tapi yang paling utama tugas kita. Setuju ya Kak hari ini ya. Nah adik-adik, kita mau belajar titah lagi. Udah yang ketiga ini Kak. Iya, yang ketiga berarti. Berarti udah makin hafal. Tapi nggak apa-apa, Kak Kristi dan Inang ulangi lagi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Masih muda tentunya ya Kak. Nah, kita mau kumpulin persembahan untuk adik-adik yang minggu lalu juga yang belum kasih ke sektor atau ke bendahara. Boleh ya? Nah, untuk hari ini kita juga tetap kumpulkan persembahan, minta uang persembahannya kepada papa atau mama. Dan tetap kita bernyanyi Kak, lagu Tita itu biar makin hafal. Akhir bulan nanti tanggal 27 adik-adik sudah bisa kirimkan rekamannya untuk ayat hafalan Tita pertama ya. Ya kan Kak? Iya, Tita pertama. Jadi tahun ini 10 Tita anak-anak kelas kecil sudah hafal semuanya. Oke, kita akan persembahan. Kita bernyanyi titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan adamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Nah, ibadah kita sudah selesai dan kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti ibadah walaupun secara online, dan kami telah mendengarkan pembelajaran firman daripadamu. Tuhan Yesus, berkati kami selalu untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganuk, Seng Boyda Lanun Nami, Salakah Natorsa, Dobham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. 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 Sampai jumpa minggu depan.